kadang ada orang di dalam masjid kelihatannya baca Quran aja, tapi pikirannya kemana-mana, pikirannya merdeka. Betul Pak Haris? Alhamdulillah. Berarti otaknya, pikirannya bagian itu bersyukur berarti ya? Bersyukur. Tidak terpenjara oleh problem dunia. Di luar dari agama Islam tidak bersyukur. Saya itu sekarang ya alladzi khalaqa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Iya. Jadi itu kenapa kemarin ada penjelasan dari ulama, Allah itu tidak akan menyiksa hambanya karena keadilannya sebelum diutus para rasul. Nah setelah diutus para rasul, dia itu kan dianugerahi otak, dianugerahi hati. Nih loh agama Islam seperti ini, dijelasin sampai sejelas-jelasnya kok masih nggak mau, berarti durhaka apa enggak? Ya kan, walaupun dia berbuat baik, tetapi nggak ada apa-apanya dibanding kedurhakaan dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengakui keesaan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah adalah bentuk kedurhakaan yang paling tinggi. Anaknya Mas Toto benar-benar anak kandung misalnya nih ada anak seorang terus dirawat mulai dari kecil di sekolahin sampai kuliah, sampai dia nikah, dimodalin, sewa gedung, terus akhirnya ketika mau nikah binnya itu nggak mau bin fulan tapi bin orang, durhaka nggak mau mengakui. Ya Allah, gengsi gara-gara bapaknya petani, gengsi karena bapak kandungnya orang kampung, ntar kalau menikah kan malu, terus akhirnya ngaku anaknya fulan misalnya. Wah, itu sama dengan orang udah dijelasin bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, logik dan seterusnya, tapi masih balelo durhaka. Itu adalah bentuk kedurhakaan yang paling besar. Nah kalau cuma sekedar dosa-dosa yang lain, misalnya ya biasalah manusia itu kan banyak kekurangan dan kesalahan. Selama itu tidak menyangkut masalah kufur tentang keimanan, gampang diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah durhaka seperti ini, waduh. Jadi tidak mengakui Allah itu Pak Haris adalah bentuk kedurhakaan yang paling besar. Dari kasih pikiran dan segala macam, ya kan? Itu ternyata sekarang di YouTube yang debat-debat agama banyak banget itu ya. Kodobitan. Ini YouTube saya sekarang gara-gara 3 malam ini saya nonton itu, yang muncul itu semuanya. Terus saya ikutin, masya Allah, kurang jelas gimana itu, kurang jelas gimana, masih aja ngeles sono, ngeles ini, akhirnya bingung sendiri. Tapi iman yang dilandasi dengan ilmu kayak kodobitan itu akan semakin mantap, ya kan? Di masjid gak usah mikirin yang di rumah, ya kan? Kayak Fatihul itu tadi, kok bisa mikirnya kenapa di sini? Saya juga agak gelagapan nih mendapatkan pertanyaan yang serius kayak ini. Ibaratnya serangan gitu, kok serius juga nih, Alhamdulillah. Berarti indikasinya pikirannya Mas Toto merdeka apa gak pikiran Mas Toto? Merdeka tapi bingung. Merdeka. Silakan Mas Toto. Kalau mereka yang muslim sekarang ini memang akses untuk ke mempelajari Islam akan sangat mudah. Tapi kalau memang dia mungkin diajak orang untuk belajar, untuk memahami, untuk mempelajari, oke, sampai dia nggak mau juga masuk Islam, ya memang udah terlalu parah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bisa dibilang, ya gue ke gereja, gue ke pendeta, gue ke kuil, gue ke wihara, nggak noleh sana sini, jadi nggak dapat pembelajaran tentang Islam. Apakah mereka juga dibilang sama jeleknya dengan yang sudah belajar tapi nggak mau ikut? Baik. Kita buka surah Al-Isra, surah apa? Al-Isra ayat ke-15, cuma 2 baris kita baca bentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini berbicara masalah petunjuk Mas Toto. Silakan pelan-pelan aja, terjemah bebas saja. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah,
maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Jadi orang yang di pedalaman, yang belum mendapatkan petunjuk informasi Islam tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, masa sih pertanyaannya Mas Toto, adakah sekarang orang non-muslim yang taat jadi ke gereja terus gak pernah tengok sono tengok sini, terus gak pernah nonton YouTube kira-kira ada apa enggak? Pertanyaannya sih boleh-boleh aja yang diajukan oleh Mas Toto. Masa nggak pernah mendengar tentang informasi Islam? Kalau belum mendengar, ya keadilan Allah tidak akan menyiksa. Sama halnya dengan kita, mungkin ada sebagian dari kita yang begitu melihat ada ajaran non-Islam, kita nggak mau tahu, nggak mau lihat, nggak mau berlama-lama untuk melihat, nggak mau berlama-lama untuk mempelajari dan sebagainya. Mungkin sama dengan mereka juga. Dia tahu ada pengajian, tapi no, nggak, gue nggak ikutan, gue nggak mau tahu, gue nggak mau lihat, gue nggak mau dengar, gue nggak mau pelajari segala macam. Itu kan, ya dia menutup mata karena keimanannya sebetulnya. Ya, karena keyakinannya terhadap apa yang diyakini. Maka dari itu, keyakinan itu kalau di dalam Al-Quran itu harus dilandasi dengan ilmu, sebagaimana isyarat dalam surah Al-Takatsur, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu dulu baru yakin. Jangan meyakini sesuatu tanpa ada landasan ilmu. Nah, kurang lebih demikian. Terus seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Saya akhirnya nonton Syekh Ahmad Didat itu, Mas Toto. Ada pertanyaan dari seorang pendeta, bla 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 bla. Terus akhirnya kayak gini. Pertanyaannya panjang, cukup dijawab sama Syekh Ahmad Didat itu setengah menit. Di seluruh negara, apabila ada seorang, misalnya Anda adalah membunuh, itu tidak akan bisa digantikan dengan tanggung jawab selain Anda. Kayak gitu. Masa dosa seluruh dunia ditanggung sama? Nah, kan kayak gitu itu akhirnya tepuk tangan semuanya kan kayak gitu kan. Di seluruh negara tidak mungkin ada seorang pembunuh dibebaskan terus diganti dengan orang yang tidak membunuh. Dicap diam seribu bahasa kan kayak gitu. Allah Akbar. Ya gara-gara nonton Syekh Ahmad Didat itu ya. Itu pertanyaannya Mas Toto kalau diajukan ke Ahmad Didat itu bisa dijawab oleh Pak Deniza dan Pak Yilmafiat dengan nama saya ya kan. Alhamdulillah. Biar berantem diskusi nanti. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.